Bersama saya Tanita Patiasina, kita mulai dengan berita pertama. Pasca bentrok, kondisi di kawasan Stein semakin kondusif. Pasca bentrok dua kelompok pemuda di kawasan Stein 2 hari kemarin, terpantau hari ini pukul 11.30 waktu Indonesia Timur, Jumat 11 November 2022. Suasana di kawasan tersebut semakin kondusif. Tampak bengkel motor, warung makan, serta aktivitas lainnya sudah dibuka seperti biasa. Arus lalu lintas juga sudah ramai lancar, tidak seperti hari sebelumnya, Kamis 10 November 2022 yang sunyi. Salah satu pedagang, Ida, mengaku kemarin tidak membuka jualannya karena masih takut. Terpisah dari itu, anggota Brimopolda Maluku, Bribka Fasak, menyatakan sehari melakukan penjagaan di kawasan Stein ini sudah kondusif. Diberitakan sebelumnya terjadi bentrokan antar dua kelompok massa di kawasan Stein, Ambon, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, pada Rabu hingga Kamis 11 November 2022. Akibatnya 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Selain itu, sejumlah bangunan di kawasan tersebut ikut hangus terbakar. Untuk kondisinya kan kemarin sempat mencek kami, toko-toko banyak yang ditutup di sini. Sekarang yang Bapak lihat, Bapak patroli itu gimana, Pak? Dia sudah membaik. Sudah membaik. Dari awalnya memang ada aktivitas sedikit terganggu, tapi sekarang sudah berjalan baik. Oh, berjalan baik ya? Dari pantauan Bapak sudah berjalan Siap. baik ya? Oke. Kalau kami di sini dipimpin oleh dari Brimob yang tertua AKP Pasona ya? sebagai Wadanyon Ablopo. Oke. Mulai kondusif, Wakil Rakyat imbau warga di kawasan Stein, Kota Ambon tetap jaga Kamtibmas. Ketua DPRD Kota Ambon, Elito Isuta, mengimbau warga di kawasan Stein, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini menyusul kondisi di kawasan Stein Ambon yang sudah mulai kondusif. Dikatakannya jika kondisi sudah benar-benar kondusif, tentu masyarakat juga bisa melanjutkan aktivitas tanpa rasa khawatir yang berlebihan. Polisi Golkar itu juga meminta RT RW setempat untuk bisa mendeteksi hal-hal yang mencurigakan dan dapat menimbulkan bentrok lagi. Tentunya untuk mengantisipasi terjadinya bentrok lagi harus ada partisipasi dari semua pihak. Diberitakan telah terjadi bentrokan di kawasan Stein, Kota Ambon pada Selasa hingga Rabu 9 November 2022. Tadi bersama-sama dengan teman-teman pemuda melihat hal ini menjadi sebuah solusi untuk penyelesaian konflik yang ada, dan tentunya kepentingan DPRD dalam hal ini mengawasi apa yang nanti dilakukan oleh pemerintah kota dalam penyelesaian, terutama dengan penanganan korban-korban yang ada. Di samping itu juga memberikan support ya kepada TNI dan Polri untuk langkah-langkah penanganan secara preventif yang akan dilakukan oleh teman-teman TNI dan Polri. Siap, Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribunus korupsi 361 juta rupiah, Kabak Umum dan Bendahara Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar jadi tahanan kota. Kepala Bagian Kabak Umum Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Estefanus Orotmangun, ditahan Kejaksaan Negeri Tanimbar. Tak hanya Kabak, bendahara pengeluarannya yaitu Dominikus Borleli juga ikut ditahan dan berstatus tahanan kota. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun anggaran 2020.
Kasih Intel Kejari Tanimbar, Agung Nugroho menjelaskan keduanya ditahan usai tim penyidik menyerahkan barang bukti tahap 2. Penyerahan tersangka dan barang bukti ini dilakukan setelah jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar merampungkan berkas perkara dan dinyatakan lengkap oleh penuntut umum pada Kejari Tanimbar. Diketahui berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan negara dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas pada bagian umum Sekda KKT tahun anggaran 2020 sejumlah Rp307.503.200. Dalam perkara ini terdapat dua tersangka. Yang pertama yaitu tersangka SS dan tersangka NA dengan kerugian keuangan negara sejumlah Rp310.264.200 yang telah dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negaranya nomor 700/LAK garis datar 08/7 Romawi /2022 tanggal 1 Juli 2022. Jadi sebagaimana rekan-rekan kalian ketahui bahwa setelah kami menerima hasil perhitungan kerugian keuangan negara, kami telah melakukan penetapan dua orang menjadi tersangka, kemudian kami melengkapi berkas perkara dan hari ini kita lakukan penyerahan tersangka dan barang buktinya. 24 halte di Kota Ambon rusak tak terawat. Puluhan halte di jalanan pusat Kota Ambon rusak dan tidak terurus. Pantauan Tribunambon.com di Kecamatan Sirimau, Kamis 10 November 2022, terdapat sedikitnya 24 unit halte yang rusak. Di antaranya halte yang rusak pada bagian atap atau mengalami kebocoran. Bahkan di halte di Jalan Slamet Riyadi tidak lagi beratap. Dari 24 unit, 17 halte digunakan sebagai pangkalan ojek dan 7 lainnya merupakan halte bus Trans Amboina. Diketahui bus Trans Amboina sudah lama tidak beroperasi. Salah seorang warga Endo Eruplay menyayangkan kondisi halte yang rusak itu. Selain mengurangi fungsi tempat berteduh, kondisi halte yang tidak terawat itu merusak pemandangan. Dia pun berharap pemerintah Kota Ambon bisa memperbaiki kerusakan serta mengecat kembali agar tanpa api. Tribunnews, kerusakan di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Ambon mulai diperbaiki, warga merasa senang. Perbaikan Jalan Sultan Hasanuddin telah berlangsung sejak 5 November 2022. Pantauan Tribunambon.com pukul 3 sore hari di lokasi, tampak para pekerja serta alat berat tengah menambal badan jalan. Hingga saat ini perbaikan sementara berlangsung di depan kantor Polda Maluku Selasa 8 November 2022. Salah seorang warga Nove Wasahua mengaku senang karena Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Maluku mulai memperbaiki kerusakan. Pasalnya selain kenyamanan pengendara, sempat terjadi kecelakaan lalu lintas akibat dari kerusakan tersebut. Diberitakan sebelumnya jalan di pusat Kota Ambon ditemukan banyak mengalami kerusakan pasca musim penghujan. Mulai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Diponegoro, kawasan Ormesing, yang juga terdapat banyak lubang jalan. Menanggapi hal itu, Kepala Satuan Kerja Satker 1 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Maluku, Wan Talahuhu, mengatakan persoalan ratusan lubang di jalan Kota Ambon akan segera diperbaiki. Talahuhu pun berharap warga Kota Ambon bersabar hingga proses penanganannya bisa segera terrealisasi. Menurut beta kalau pemerintah dong aspal jalan ini bagus, kata masyarakat
sangat senang karena katong pulang bala dengan motor saya rasa terganggu bagi rasa nyaman. Sebelumnya masih banyak lubang-lubang yang belum diaspal tuh. Ya, sebelumnya tuh lubang banyak sekali sini abang. Banyak abang, sangat Mengganggu, aktivitas berkendara tuh. Karena ada yang kecelakaan sih abang. Yang Ya, kalau lubang banyak. kecelakaan di saat penyiraman cairan aspal saya itu banyak orang yang terjatuh tuh. Oh iya. Lalu terkait di depan masjid sana bagaimana abang menurut abang? Kami harap dari pihak pemerintah segera mengaspalkan jalan tersebut karena jalan tersebut sangat mengganggu katong punya aktivitas berkendara. Contohnya seperti jarangnya lubang, apa sih itu debu-debu yang berterbangan gitu lah. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 11 November 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.